Kata mak saya, hidup ni dua, makan pakai. Jadi apapun waang, tidak akan lebih daripada dua. Makan pakai. Mau hidup di negara hebat, mau di kampung halaman kita, hidup ni cuma makan pakai. Yang dapat dimakan, yang dapat dipakai. Lebih daripada itu tak lebih. Jadi saya pikir begitu juga. Kalau kita ambil kendaraan ini, sebatas dipakai saja. Tak lebih daripada itu. Untuk apalah dia banyak-banyak. Akhirnya itu. Lagi-lagi pendidikan yang luar biasa. Dan di antara pendidikan itu yang paling berpengaruh bukan TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Tapi yang paling mendalam adalah al-madrasatul ula. Yang paling mendalam adalah pendidikan seorang ibu tentang integritas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja membeli katun. Katun dibeli di Tanjung Uru. Saya tak lagi berpantun. Sudah dihabiskan Pak Ketua PTA Pekanbaru. Anak raja menjahit katun. Katun dijahit di kayu arah. Saya tak lagi menambah pantun. Sudah dihabiskan pembawa acara. Itu sekedar tradisi membalas saja. Dan kita menghidupkan lagi tradisi berpantun di bumi Melayu, bumi Lancang Kuning. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita mengambil inspirasi kebaikan itu insyaallah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Bapak Dr. Haji Harun SSHMH, bapak-bapak yang mulia, para hakim, panitera, pegawai, karyawan yang tak dapat disebutkan, baik yang offline maupun yang online, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita hari ini adalah tentang integritas dan Idul Kurban, Idul Adha, terkait tentang ibadah kurban. Kalaulah saya diminta untuk bicara integritas di depan yang mulia para hakim, ini bisa kualat nanti. Karena hakim ini kan salah satu yang memiliki imunitas, kekebalan dalam beberapa aspek tertinggi, baik dalam sejarah Islam maupun setelah kita menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi terkait tentang integritas, kalau saya berceramah tentang integritas, itu mengajar itik berenang di tengah para hakim. Saya hanya bercerita tentang pengalaman hidup saja. Integritas adalah gambaran hidup seseorang dalam perilaku tindak tanduk sehari-hari. Sesuainya antara ucapan dan perbuatan. Begitu lebih kurang penjelasan tentang integritas. Gambaran pribadi seseorang sehari-hari dalam tindak tanduk dan keputusan sesuainya antara ucapan dan perbuatan. Dari mana dapat Ustadz definisi itu? Tadi saya tengok di Google. Jadi berbicara tentang integritas, dia bukan kemampuan orang untuk menjelaskan kejujuran menurut etimologi, menurut terminologi, menurut pakar dari psikologi, menurut pakar muslim, bukan. Bukan itu integritas, tapi gambaran kepribadian seseorang. Ketika bertentangan antara yang diucapkan dengan yang dilakukan, maka saat itu orang sedang runtuh integritasnya. Dan selama saya menyampaikan tausiah, seingat saya, baru hari inilah disuruh bicara integritas. Di depan hakim-hakim, ini rasanya sedang sidang perkara saya. Saya pulang tahun 2008, bulan Agustus, bulan suci Ramadan. Lalu kemudian bulan September dapatlah berita melalui Riau Pos bahwa ada penerimaan dosen di UIN Suska. Saya ikuti dari mulai seleksi berkas sampai seleksi potensi akademik, bahasa Arab, bahasa Inggris, sampai akhirnya sidang di
tinggal 2 orang lagi interview. Tapi sebelum itu, sebelum pembukaan dosen UIN itu, Kementerian Agama juga membuka tes CPNS. Saya pun dengan sahabat saya pergi ke Kabupaten Kampar di Bangkinang membawa ijazah. Sampai di Kementerian Agama Bangkinang, Kemenak, ditulislah di map saya itu angka 62. Saya tanya, apa makna 62 nih Pak? Maksudnya saudara 62 yang mendaftar. Yang mau diterima berapa? 1. Penyuluh di kecamatan. Bertepatan hari tes Kemenak itu dengan hari tes dosen. Kata almarhumah mak saya, ikut ajalah yang tes dosen itu. Dan akhirnya tinggal 2 orang, saya dengan salah satu ustazah perempuan. Kata kawan saya, senior kakak kelas yang sudah mengajar di UIN, ayo kita silaturahim ke Profesor Dr. Ilyas Husti. Beliau ini wakil rektor, wakil Bapak Profesor Nazir. Berpikir saya waktu itu, kalau nanti saya silaturahim ke Profesor Ilyas, lalu saya jelaskan saya S1 Al-Azhar, S2 Maroko, tesis saya Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan, 300 halaman, disidang oleh 3 profesor di Darul Hadis Maroko. Maroko itu hanya menerima siswa hanya 20 orang setahun, dan 15 orang untuk Maroko, yang 5 orang untuk orang asing, dan salah satunya adalah Abdul Somad. Nanti mendengar cerita saya ini dia terpukau, lalu diluluskannya saya. Padahal ustazah itu ternyata lebih pintar sebetulnya dari saya, nilainya lebih tinggi. Kalau sampai saya lulus, berarti saya makan haram karena saya melobi ke atas. Itu bukan dari saya, tapi dari mak saya. Itulah pentingnya orang tua. Kata mak, tak usah kau buat-buat macam itu. Kalau memang rezeki kau lulus, lulus kau di situ. Kalau memang tak lulus, Allah bukakan pintu rezeki kau dari jalan yang lain. Memang betul kata mak saya lulus, dan memang betul lulus itu untuk dia. Dia meninggal, saya pun keluar dari UIN itu. Jadi pentingnya orang tua menanamkan integritas ke dalam anak. Cobalah andainya mak saya tidak memiliki integritas. Mak, ada kakak kelas alumni Azhar menawarkan jumpa dengan Profesor Ilyas. Itulah sudah satu-satu jalan lulus. Kalau enggak, tak akan jadi dosen waang. Mungkin saya pun akan melakukan kecurangan. Jadi ibu-ibu yang sudah mengandung anaknya 9 bulan 10 hari, menyusukan selama 2 tahun, jangan sampai mewariskan cara berpikir yang keliru terkait tentu saja tentang integritas ini. Lalu kemudian setelah saya mengajar, banyak sekali orang yang tentu saja tak suka, ingin mencari-cari kesalahan. Akhirnya mereka mata-matailah bagaimana dengan laporan BKD Badan Kinerja Dosen. Dan setelah ditelusuri di Fakultas Usuluddin, dosennya sebanyak 50 sekian orang. Orang yang pertama yang melaporkan beban kinerja dosen setiap semester itu namanya Abdul Somad. Bisa dilihat catatannya. Dan memang saya dari dulu orangnya paling takut terlambat. Dari mulai laporan kinerja dosen sampai datang ceramah. Termasuklah hari ini. Kata Pak Ketua yang mulia, jadwal kita Ustadz jam 9.30. Saya sampai ke sini jam 9.20. Sehingga sempat saya minum teh di atas. Artinya apa? Memang sudah kebiasaan saya dari dulu. Karena kalau saya datang ceramah terlambat, emosi saya terganggu, bahan saya bisa hilang. Jadi kalau saya datang cepat, biasanya kalau saya datang dikasih tahu sama panitia, Ustadz kalau bisa mutar-mutar dulu, jangan masuk dulu. Karena hadirin belum datang. Disitulah kesempatan saya menulis buku-buku itu. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz kan sibuk, kapan Ustadz menulis? Kalau saya cepat datang, sempat saya duduk sebentar, saya buka laptop, disitulah saya menulis buku-buku. Jadi kalau tentang masalah integritas, membacakan ayat, membacakan hadis, khawatir saya tak sambung. Namanya ilmu cocokologi, mencocok-cocokkan aja. Lalu kemudian setelah
menyampaikan tausiah di beberapa tempat di Pekanbaru ini. Semua saya isi, dari mulai Masjid An-Nur yang paling besar sampai musola di Jalan Sembilang, musolanya Al-Mukarram Ustadz Muktamar yang selalu menulis kaligrafi di dinding-dinding masjid. Sampai subuh tadi, hari Rabu saya khususkan untuk mengisi 2 musola dan 2 masjid di sepanjang Jalan Kamboja di Rimbo Panjang. Jadi sampai hari ini saya masih mengisi pengajian 2 musola, 2 masjid di Rimbo Panjang. Jadi dulu awalnya semua musola ini saya isi. Akhirnya ada yang datang menasehati. Maksud saya supaya tak pilih-pilih tempat ceramah. Kata satu orang nih, kalau bisa musola-musola itu tak usah Ustadz isi lagi. Saya bilang, apa salahnya? Karena ada beberapa orang tak setuju. Kata dia, parah juga Ustadz Somad itu. Dari mulai ikan paus sampai ikan pantau pun diambilnya juga. Lama saya termenung. Ternyata tak sama antara pikiran kita dengan yang dipikirkan orang. Pikiran saya untuk tidak memilah-milih ceramah, tapi orang berpikir lain. Oh, kalau begitu, itulah maka saya khususkan dalam sebulan 2 musola yang di Rimbo Panjang, karena itu jalan lalu ke tempat tinggal saya, Jalan Kamboja. Supaya orang tak mengatakan, betul Ustadz itu tinggal sini. Betul, tapi wajahnya, batang hidungnya tak pernah nampak kami. Asal lewat, kaca mobilnya pun tak terbuka. Jadi tak ada alasan. Sehingga beberapa orang tamu datang, Ustadz, kalau bisa janganlah ceramah di kantor-kantor, di masjid yang besar aja. Isi juga lah musola dan masjid di sekitar Rimbo Panjang ini. Wah, angan ndak tibu. Ambo setiap Rabu sih ke. Saya setiap Rabu di Rimbo Panjang ini saya bilang, kamu kemana aja? Dia yang tak pernah datang. Membacakan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang mulia memberikan kabar kapan Ustadz bisa datang. Saya bilang, yang mulia, saya nih jadwal saya begini-begini. Saya insya Allah bisa datang hari Rabu tanggal 7. Tapi itu sudah jauh betul, tak tepat lagi halal bihalal. Yang tepatnya melepas jamaah haji nampaknya itu. Nah, maka berubahlah tema kita, integritas dan ibadah kurban. Karena memang momen halal bihalal sudah lewat. Jadwal saya disusun hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Jumat saya berangkat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, Senin saya pulang. Tak boleh lebih dari 3 malam. Kalau lebih dari 3 malam, dikhawatirkan nanti dituduh orang sudah buka cabang di tempat lain. Jadi semua daerah ini sudah saya bagi. Ke Aceh 2 kali, Batam Kepulauan Riau 2 kali, Sumatera Barat Minangkabau 2 kali, Palembang Bangka Belitung 2 kali. Saya datang setiap 6 bulan sekali. Adapun yang luar Pulau Sumatera sekali saja. Kalimantan Selatan sekali, Kalimantan Utara sekali, dan saya yang menentukan bulannya. Saya tak bisa diminta orang datang lalu datang, karena saya bukan lelaki panggilan. Tak boleh sebut marga, nanti kena tuntut, kena somasi. Kalau ibu yang nyebut tak apa, tapi kalau saya yang nyebut bisa masalah nanti. Walaupun saya tahu Bapak Hakim pasti membela saya. Jadi tentang masalah jadwal, banyak sekali orang-orang yang mengatakan, Ustadz lembutkan sikit, lunakkan sikit jadwal ini. Karena kalau Ustadz terlalu kaku begitu, nanti banyak hal. Saya bilang saya tak kaku, tapi saya sudah buat ini untuk menjaga kita semua. Tapi setelah jumpa orangnya saya minta maaf. Waktu jadwal ke Jakarta, di Masjid Al-Azhar, subuh jumpa Pak JK. Saya bilang, Pak JK, saya mohon maaf. Kemarin keluarga besar Bapak mengundang untuk minta tanggal 15 Mei ulang tahun Bapak yang ke-80 di kota yang paling jauh di dunia, Ujung Pandang. Saya Pak, mengatur jadwal saya tidak diundang langsung datang. Saya ke Ujung Pandang itu cuma setahun sekali. Kalau bertepatan dengan jadwal itu saya datang. Tapi kalau tak tepat, saya mohon maaf. Kalau saya datang keluar dari itu, nanti orang akan mengatakan, Ustadz Somad itu katanya berprinsip, tapi kalau yang ngundang orang hebat, hilang prinsipnya. Nanti saya temakan cakap Pak. Kalau udah temakan cakap, saya bercakap, orang senyum. Saya senyum, yang disenyumkan orang saya. Orang maklum.
Lalu kemudian datang undangan bulan Februari dari Sultan Hasan al-Bolkiah, disampaikan melalui kedutaan Brunei Darussalam di Jakarta. Saya bilang 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala untuk meminta maaf. Saya tak bisa mengisi di luar jadwal yang sudah ditetapkan. Saya ke Bandar Sri Begawan itu setahun hanya 2 kali. Di luar itu bukan tak hormat, bukan tak memuliakan, tapi ini untuk menjaga kita bersama. Kalau tidak nanti orang akan mengatakan, Ustadz ini sudah mengamalkan kaedah al-muhafazatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Al-muhafazatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadwal yang lama-lama, yang bagus-bagus disimpan, yang baru, yang lebih bagus bisa diganti-gantikan. Nah, itu selalu dipakaikan, dituduhkan. Jadi kalau ada, perlu saya jelaskan ini di depan Bapak Ibu sekalian, supaya apa? Kalau ada fitnah macam-macam, mungkin kalau pengacara yang membela, orang curiga, nah, ini karena dia dibayar. Tapi kalau sudah hakim yang menyatakan, itu semua pasti percaya. Itulah berkahnya bisa berada di depan orang-orang yang mulia. Terkait tentang masalah godaan yang terbesar, tentu saja adalah masalah duit. Suatu ketika saya pun diundanglah menyampaikan tausiah 30 menit. Kata dia tak usah panjang-panjang. Padahal saya di mana-mana 600 ml. Itu udah standar saya. Makanya tadi saya mulai jam 10, insya Allah jam 11 mestinya. Tapi karena botolnya kecil, insya Allah setengah jam aja cukup. Jadi selesai dari kantor tadi, datang yang mengantarkan ke rumah, kotak. Kata kawan saya, Mat, ini isinya duit, kata dia. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, kata orang Melayu. Kalau tak musim padi, takkan tempua besarang rendah. Kalau tak ada berada, takkan tempua besarang rendah. Tempua itu sarangnya di atas pokok kelapa. Tapi kalau sedang musim padi, turun dia ke bawah. Ini kenapa bisa begini ini? Kata saya, ini bahaya. Jadi macam mana? Kalau kita tolak, orang marah. Kalau kita terima, sedap juga ini diterima. Tapi kita ambil win-win solution, jalan tengah. Antarkan ke panti asuhan belakang Koki Sunda, Pajar Harapan. Nanti kalau udah serahkan, foto kirim ke saya. Kirimkan ke yang mengundang. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan, semoga berkah, Bapak dapat pahalanya, saya pun dapat juga. Tak Ustadz buka kotak tuh? Tidak saya buka. Kenapa? Karena kalau saya tengok nampak banyak, berubah hati saya. Parkirlah kendaraan di salah satu kantor. Nampaknya mobil ini tidak layak lagi untuk Ustadz. Jalan di Riau ini sasisnya nggak bagus mobil Ustadz ini. Yang stabil nih ini Pak Ustadz. Minta foto KTP Ustadz, foto orang. Hari berganti, musim berubah, tak lama datang WA. Alhamdulillah Ustadz, mobil Ustadz sudah datang dan sekarang menyeberang dari Merak ke Bakauheni. Insyaallah sebentar lagi, Bapak hari ini sampai ke Pekanbaru Riau. Saya bilang, rumah saya kecil Pak, garasinya tak cukup mobil banyak. Yang satu ini udah ada. Khawatir saya nanti diambil orang. Kalau mobil ini banyak, disangka maling, duit saya banyak di rumah. Padahal tak ada. Jadi kalaupun nanti sampai, ini mau saya serahkan ada salah satu panti asuhan yang tak ada mobilnya. Kasihan kita menengoknya. Kata orang tuh, kalau begitu tak jadilah Pak Ustadz kami batal. Jadi jalan tengahnya itu jangan kita tolak. Karena kalau kita tolak, orang tuh singgung, orang marah. Kita terima aja, tapi kita katakan kemana nanti perginya. Sampai di Medan, dijamulah saya di rumah makan Wong Solo. Setelah makan kenyang, datanglah yang punya owner Wong Solo, memberikan kunci. Ini satu mobil besar merek Fortuner untuk Ustadz Abdul Somad. Syaratnya mesti poligami, karena Wong Solo ini kan yang dapat penghargaan poligami. Saya terima, tapi khusus untuk Ustadz tidak pun poligami tetap boleh mengambil.
Saya terima, sah. Lalu setelah itu saya kasih tahu, Pak, saya ini tinggal di Riau, mobil sudah ada, rasanya banyak lagi ustadz lain yang lebih memerlukan. Jadi sudah saya terima, saya serahkan ke Bapak, Bapak pilihlah ustadz mana yang nanti Bapak kasih, nanti kita dapat dua-duanya. Pahalanya untuk Bapak mengalir, untuk saya pun mengalir, dan tak ada yang rugi di antara kita. Berita pun udah kita posting di Instagram yang followernya 7 juta itu udah kita posting juga. Maksudnya yang belum follow silakanlah follow. Alhamdulillah. Jadi ketika dulu saya pulang, kenapa Ustadz tidak mengambil barang-barang ini? Ada satu prinsip yang diajarkan almarhumah mak saya. Waktu saya lulus di UIN, lulus juga di College University Islam KUPUS namanya, College University Islam Perguruan Ugama Bandar Seri Begawan. Mak, ambo lulus 2, satu di UIN, satu di Bandar Seri Begawan. Pilih mana? Kata mak saya, hidup nih 2, makan pakai. Jadi apapun waang, tidak akan lebih daripada 2. Makan pakai. Mau hidup di negara hebat, mau di kampung halaman kita, hidup ini cuma makan pakai. Yang dapat dimakan, yang dapat dipakai. Lebih daripada itu tak lebih. Jadi saya pikir begitu juga. Kalau kita ambil kendaraan ini sebatas dipakai saja, tak lebih daripada itu. Untuk apalah dia banyak-banyak. Akhirnya itu. Lagi-lagi pendidikan yang luar biasa. Dan di antara pendidikan itu yang paling berpengaruh bukan TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, tapi yang paling mendalam adalah al-madrasatul ula. Yang paling mendalam adalah pendidikan seorang ibu tentang integritas. Kecil saya, balik malam, membawa main-mainan. Sampai di atas tempat tidur, dimainkan mobil-mobilan ini. Ngeng. Dari mana dapat nih? Dari jalan tadi, mak. Punya siapa? Tak tahu entah punya siapa. Balikkan balik. Di mana balikkan? Tempat jumpa tadi. Kenapa begitu? Nanti mobil ini besar, nanti waang pikul di akhirat. Kita waktu kecil tak tahu apa betul mobil ini jadi besar dan dipikul di akhirat. Ternyata setelah jadi ustadz ini ada hadisnya rupanya. Dalam penjelasan tentang ayat wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan memikul kecurangannya pada hari kiamat. Rupanya tentang curang itu, jadi lama saya merenung tentang ayat ini, dijelaskan dalam hadis. Ada nanti orang yang memikul sapi karena waktu zakat sapi curang dia. Ada yang memikul kambing, waktu menghitung zakat kambing curang dia. Dan tak mustahil di zaman modern ada nanti orang di akhirat akan memikul mobil. Kenapa? Curang dalam mobil dinas tadi. Kecurangan. Ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, akan memikul kecurangannya pada hari kiamat. Mobil dinas itu hanya dipakai untuk kepentingan kantor. Itulah maka Pak Ketua PTA yang integritas tidak boleh dipakai itu untuk menjemput ustadz. Kalau dipakai itu untuk menjemput ustadz ke Rimbo Panjang, itu bisa nanti memikulnya di akhirat. Dan Ustadz Somad adalah ustadz yang dari dulu berceramah 12 kabupaten kota, dari mulai Tembilahan Indragiri Hilir sampai Pasir Pangarayan Rokan Hulu sampai Rokan Hilir. Ustadz Somad itu termasuk ustadz datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tapi bukan ustadz hantu. Dari dulu Rokan Hulu itu saya tausiah dari 2010 sampai 2016. Awal saya ke Rokan Hulu itu tausiah subuh di Islamic di Masjid An-Nur Pekanbaru. Temanya tentang amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah mewajibkan meletakkan amanah pada orangnya. Jadi kalau ada camat yang tidak amanah, satu kecamatan itu akan menuntutnya. Kalau ada bupati yang tidak amanah, satu kabupaten itu akan menuntutnya. Saya sampaikan berapi-api. Tiba-tiba tak lama setelah itu ada satu jamaah yang pulang dari shop yang pertama. Selesai acara, datang kepala dinas PU provinsi. Ustadz, ceramah itu tak usah keras-keras sekali. Kenapa gitu Pak? Itu tadi bupati itu tersinggung, langsung dia balik.
Saya bilang saya ceramah, saya tak ada pernah menyindir-nyindir orang, saya tak tahu siapa yang datang, saya sampaikan begitu aja mengalir. Hari berganti, musim berubah, tak lama datang telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustadz Somad? Betul. Saya bupati. Wah, inilah dia yang tersinggung kemarin. Ya Pak, bisa Ustadz datang ke Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu menyampaikan tausiah? Bisa, saya bilang. Nah, itulah awalnya dari 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 7 tahun saya mengisi di situ. Berganti bupati, dicoret orang itu nama saya. Saya, Dr. Muhardi Muhammad Saleh, Dr. Mustafa Umar, Profesor Dr. Alaidin Koto. Berempat dulu kami berganti-gantian. Itu memang stylenya masjid itu tinggi. Islamic Center Pasir Pangarayan juara masjid terbaik tahun 2015 se-Indonesia, mengalahkan Masjid Semarang yang punya payung macam Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian ketika di sana Rabu tidak boleh di bawah standar Dr. Mustafa Umar, Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Dr. Mustafa Umar 14 tahun mendalami tafsir. Dr. Mawardi Muhammad Saleh S1, S2, S3 di Madinah. Sampai mengigaunya pun bahasa Arab. Yang nomor 3, Profesor Alaidin Koto, Profesor Senior. Yang paling kecil di situ Abdul Somad, LCMA. Lagi cemas mencari anak gadis. Waktu itu masih lajang lagi baru pulang. Lalu saya bilang, Pak, ini masjid ini kan standarnya tinggi. Ya, tak kata Bapak tak boleh kalau tak dokter. Khusus untuk Ustadz Somad. Nah, jadi memang saya ada beberapa kekhususan. Termasuk juga lah di PTA. Mana ada Ustadz yang bisa ceramah di sini? Jarang-jarang bisa datang. Jadi ini untuk membuktikan bahwa Ustadz Somad ini memang bukan Ustadz kaleng-kaleng. Yang mulia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian, dan itu dalam perjalanan tak pernah saya dijemput, saya datang sendiri. Memang dari dulu saya selalu begitu. Dan dari dulu saya ceramah memang begini, pakai peci, pakai top, pakai baju koko begini. Cuman bedanya kalau sekarang orang kenal, dulu banyak tak kenal. Dari UIN saya pulang jam 11.45, hari Jumat mau khutbah Jumat di Masjid Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad. Jam 12.20 azan Jumat, jam 12 saya sudah duduk. 12 sudah duduk di depan. Lalu kemudian naiklah pengurus. Waktu Jumat sudah masuk, karena khotib kita hari ini Haji Abdul Somad LCMA belum juga datang, maka saya lah yang khutbah hari ini, kata pengurus. Padahal saya itu duduk dari jam 12 tadi situ. Selesai sholat Jumat, saya pun pulang. Sampai di depan simpang 4 Mall SKA, dia pun menelpon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz tak datang ke masjid kami hari ini? Saya jam 12 tadi udah duduk depan mimbar tuh, kata saya. Kenapa Ustaz tak ngaku? Saya ajarkan kalian ya pengurus, begini cara memanggil khotib. Khotib kita hari ini adalah Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Dipersilakan untuk maju ke depan. Panggilan kedua, kalau 3 kali tak datang, baru kau naik. Jangan kau langsung naik. Aku ada di situ. Tak mungkin aku berdiri. Aku kok. Jadi kadang pengurus masjid ini mesti kita tahu. Iya kalau ustadz itu viral, kalau tidak. Undangan ceramah di Aliantan. Dari Pekanbaru ke Rokan Hulu, masjid sebelah kanan, turun ke bawah, ada namanya daerah Aliantan. Hujan, bawa kendaraan sendiri. Sampai di situ, datanglah panitia menjemput, membawa payung, diketuknya kaca itu. Saya buka, ditanyanya, ustadznya mana? Katanya. Kan tak mungkin, saya bilang, ambo kok ustadz kan? Saya bilang, iya sebentar lagi turun. Saya matikan, saya masuk. Jadi tak boleh kita menilai orang dari penampilan.